Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek lanjut, model variabel dan tipe data dalam Python. Disusun oleh Eko Permana, Nani Mulyani, Ramdan Hadi Prana. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Dwight van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Python dirancang dengan konsep kode yang sederhana dan mudah dibaca. Bahasa ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengembangan aplikasi web, kecerdasan buatan, otomatisasi sistem, analis data, machine learning, pengembangan aplikasi desktop. Kelebihan Python antara lain, pertama, memiliki sintak yang sederhana. Kedua, mudah dipelajari oleh pemula. Ketiga, memiliki banyak library pendukung. Keempat, dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Next. Konsep dasar Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena sintaknya sederhana. Salah satu konsep dasar yang harus dipahami adalah variabel dan tipe data. Variabel digunakan untuk menyimpan data sehingga dapat digunakan kembali dalam program. Contoh sederhana, nama sama dengan dalam petik Andi, umur sama dengan 20, print nama, print umur, outputnya adalah Andi 20. Next, variabel. Pengertian variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan nilai atau data dalam sebuah pemrograman. Variabel memiliki nama tertentu yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Dalam Python, variabel dibuat tanpa harus mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Membuat variabel di Python dapat dibuat dengan format seperti ini. Nama underscore variabel sama dengan nilai. Contoh variabel underscore A sama dengan isi variabel x sama dengan 100. Kemudian untuk melihat isi variabel menggunakan fungsi print variabel underscore A, print variabel x. Aturan penulisan variabel. Aturan pertama yaitu nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau underscore. Contoh nama, koma, underscore nama. Aturan kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau underscore atau angka dalam kurung tanpa spasi. Contoh nama underscore variabel atau nama 2026. Aturan 3, karakter pada nama variabel bersifat sensitif, case sensitif. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Aturan 4, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python seperti if, else, while, for, class, dan sebagainya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ramdan. Mangga Mas. Baik, terima kasih Mbak Nani. Ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam Python kita mengenal variabel. Ini contoh dari penggunaan variabel dalam Python. Seperti sudah disampaikan tadi, Python itu variabelnya tidak menggunakan kecuali aturan yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan underscore, seperti sudah disampaikan bahwa nama underscore selengkap sama dengan Eko Permana. Nanti outputnya itu. Kemudian bisa diawali dengan underscore, kemudian variabelnya. Selanjutnya yang ketiga nilai underscore variabel yang lainnya. Ini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, kemudian ini contoh yang tidak valid, kita menggunakan spasi atau titik, kan? Tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian karakter khusus. Yang ketiga juga menggunakan kata kunci bawaan Python. If, for, atau while itu tidak diperkenankan. Baik, next. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, selain variabel ada tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang digunakan untuk menentukan bentuk data yang dapat disimpan dalam variabel. Setiap variabel memiliki tipe data tertentu sesuai dengan nilai yang diberikan. Ada pengertian lain dari tipe data adalah media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi.
Jadi Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Berikut tipe data dalam Python. Disampaikan dalam Python ini beberapa tipe data, ada boolean, string, integer, float, hexadesimal, complex, list, tuple, set, dan dictionary. Boolean ini contohnya true and false atau true atau false. Jadi menyatakan benar atau salah. Ketika benar contohnya bernilai 1 dan salah atau false bernilai 0. Kemudian string ini menyatakan karakter bisa berupa huruf, angka, dan lain sebagainya. Kemudian integer, bilangan bulat, dan juga yang lainnya. Berikut di tipe data Python yang sudah ditampilkan ini contohnya dalam Python. Ditampilkan mata kuliah dengan underscores, ini string, kemudian jumlah underscore SKS 3 ini integer, minimal IPK 2,75 float, kemudian yang true ini boolean. Selanjutnya Eko ya, disampaikan Mas Eko. Ya, baik, terima kasih Mas Ramdan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa codingan dari studi kasus variabel dan tipe data dalam Python. Sebelum ke studi kasus, saya akan menampilkan contoh kode dari beberapa tipe data. Yang pertama adalah string. Di sini ada tipe data string. Penggunaan string dasar itu seperti ini contohnya, ada mata kuliah, terus di dalamnya ada petik 2 ya. Lalu ada petik 1 juga masih bisa. Juga dia kalau petik terus tidak ada teks di dalamnya juga masih bisa, ini dianggapnya string. Terus ada contoh karakter khusus atau escape character. Di sini ada slash, backslash, menampilkan beda ini ya, kayak kutipan gitu, biar di dalam teks tuh di dalam string tuh ada tanda petik gitu, nanti kita harus menggunakan backslash ini. Terus ada backslash n, itu gunanya untuk pindah baris. Terus ada pindah tab, itu nambahin tab, itu backslash t. Nah di sini ada string multiline 3 petik. Ada contoh lain dari penggunaan string seperti ini. Kemudian ada manipulasi dan operasi string. Seperti ini kata depan pemrograman berorientasi objek lanjut. Yang pertama contoh dari string itu ada konkatenasi atau menggabungkan string. Seperti ini contohnya kata depan plus petik dengan di dalamnya ada spasi terus kata belakang. Terus ada indexing, itu mengambil karakter berdasarkan posisi. Di sini saya mengambil karakter pertama yaitu 0 array 0 menghasilkan P. Terus ada slicing, memotong karakter dari start dan end. Saya mengambil dari 13 dan 25, outputnya itu berorientasi. Terus metode upper dan lower. Ini untuk membesarkan karakter string dan mengecilkan karakter dari string. Iya Mas, hati-hati. Ada len, outputnya nanti 37 gitu. Iya. Untuk menghitung total karakter termasuk spasi. Berikutnya ada integer. Di sini ada penggunaan dasar integer, ada bilangan bulat, terus ada bilangan negatif, dan bilangan 0 juga sama bilangan data. Ini ada contoh perhitungan dari integer seperti ini, dari mulai penjumlahan sampai eksponen pangkat. Oke, penggunaannya seperti ini dari integer. Nah, di dalam integer juga ada seperti bilangan biner, terus oktal sama hexadesimal. Seperti ini contohnya, kasih 0B, 0O, dan 0X. Kemudian ada float. Float sama seperti integer, namun ini untuk bilangan desimal, yaitu ada tanda titik sebagai nilai desimalnya. Seperti ini. Contohnya ada contoh aritmatikanya, sama seperti integer tadi. Oke, lanjut. Ada
tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini nilainya cuma ada dua, yaitu true dan false. Ada contoh studi kasus e-commerce, premium sama dengan true, diskon false, dan stok tersedia itu true. Perbandingannya seperti ini dengan ditambahin logika. Ini khususnya dari boolean ini tuh nilai false ya, dianggap false oleh Python gitu. Ada 0, boolean 0,0. Ini ada float, ada contoh boolean ke string, ada contoh boolean ke dictionary, atau bahkan ke data kosong yang ada di nilainya. Ini ada studi kasus contoh sistem login. Saya input username itu admin, password 123, akun aktif itu true. Ini nanti loginnya itu berhasil atau enggak, dicek dengan kondisi boolean. Berikutnya ada studi kasus yang tadi. Ini ada penerapan dari 4 tipe data yang sering dipakai dalam Python, yaitu ada string, integer, float, dan boolean. Yang pertama ini ada nama dan nick, itu penggunaan string ya, input string, yaitu nama lengkap dan nick. Nick ini berupa angka, tapi ketika inputnya itu biasa, nggak ada di dalamnya integer seperti ini, nanti dia dianggapnya string bukan integer. Usia nanti kita perlu function int atau integer ini untuk mendeklarasikan dia itu adalah integer, dikonversi ke integer. Ada gaji yang diharapkan, misal nilainya float, kita pakai float bukan integer, nanti data yang bisa dimasukkan itu berupa desimal. Terus punya sertifikat seperti biasa ini cuma seperti string, mirip dengan kondisi y atau t. Oke, ini kita coba running. Nah, misal nama lengkap, dengan nick, terus usia 23 misal, gajinya saya masukin 83 misal, punya sertifikat ya. Nah, ini ada hasilnya. Ini ada outputnya, resume data pelamar seperti ini. Nanti yang tadi saya masukin 8,3 itu dikonversi menjadi seperti ini dalam bentuk stringnya. 8.300.000. Terus ada estimasi tahun, terus menghitung direktur. Terus ini ada verifikasi tipe data. Yang pertama, nama itu udah terindikasi sebagai string, usia integer, gaji yang diharapkan to float, punya sertifikat itu bool atau boolean. Nah, dari sini ya kodenya. Oke, mungkin dari saya begitu saja. Saya kembalikan ke moderator Mbak Nani. Terima kasih. Baik, Mas Eko dan Mas Ramdan, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.